Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas PPAD DIY 2025 untuk part 1 nomor 1 sampai 10. Nah, langsung saja untuk soal nomor 1. Di sini ada lomba cerdas cermat, di mana di sini ada tabel ketentuan lomba dan pedoman penskorannya. Untuk tahap pertama dan kedua, kita hanya fokus ke yang bernilai benar. Kenapa? Karena yang bernilai salah dan tidak dijawab itu bernilai kosong, sedangkan yang bernilai benar itu akan mendapatkan nilai 100. Nah, untuk tahap ketiga kita fokus ke bernilai benar dan juga bernilai salah. Karena yang salah itu akan mendapatkan minus 50 dan yang benar akan mendapatkan 100. Kita cek ke tabel hasil lomba untuk menghitung total skornya. Kita lihat untuk yang A, regu A itu berarti 4 kali benar ya ini ya. Bernilai benar berarti 4 kali 100 ditambah 2 kali 100 ditambah 2 kali 100 ditambah salahnya minus 50. 2 kali minus 50. Nah, ini kita hitung berarti 400 tambah 200 tambah 200 minus 100. Hasilnya adalah 700. Kemudian yang regu B itu 3 kali 100 tambah 2 kali 100 tambah 2 kali 100 tambah 1 kali minus 50. Ini 300 tambah 200 tambah 200 minus 50. Hasilnya adalah 650. Kemudian yang regu C itu 4 kali 100 ditambah 4 kali 100 ditambah 1 kali 100 ditambah 2 kali minus 50. Ini 400 ditambah 400 ditambah 100 minus 100. Hasilnya adalah 800. Kemudian yang regu D itu 300 ya, 3 kali 100 ditambah 3 kali 100 ditambah 3 kali 100 ditambah 1 kali minus 50. Ini 300 tambah 300 tambah 300 minus 50. Hasilnya adalah 850. Oke, kita cek pernyataan 1 2 3 4. Juara pertama adalah regu D. Regu D yang paling besar ya, betul? Berarti C dan D salah karena tidak memuat pernyataan 1. Kita cek antara 3 atau 4. Kita cek yang pernyataan 3. Juara kedua adalah regu C. Benar ya, 800 ini ya. Berarti jawabannya adalah A, 1 dan 3. Oke, next soal nomor 2. Nah, ini ada makanan bergizi gratis ya. Banyak kalori dalam satu kali makan itu 720 kilokalori. Nah, kita lihat berdasarkan ilustrasi, makanan pokok dan sayuran masing-masing sebesar 2/3 dari setengah isi piring. Nah, ini kita hitung terlebih dahulu. Makanan pokok, sayuran ya, 2/3 dari setengah isi piring. Isi piringnya adalah 720. Ini kita coret duanya ya. Kemudian 720 dibagi 3. Hasilnya adalah 240. Oke, kita sudah mendapatkan makanan pokok dan sayuran. Kita lihat ini, sisanya untuk lauk dan buah. Oke, berarti sisanya kita hitung dulu. Sisanya itu ya dari 720 dikurangi ini 240, kurangi lagi 240. Ini sisanya itu 240 ternyata. Padahal dia untuk lauk dan buah. Berarti masing-masing lauk itu 240 dibagi 2. Buah juga sama, 240 dibagi
Ini hasilnya adalah 120. Nah, mana yang cocok dari semua ini? Yang cocok adalah yang pisang Ambon, karena pisang Ambon itu buah ya, 120 kilokalori. Berarti jawabannya yang D. Lanjut soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini ada sebuah denah. Nah, di mana ini satuan pada gambar adalah cm. Oh, berarti ini 4 cm, 8 cm, 3 cm, dan seterusnya. Kemudian jika luas ruang tidur utama, oke, berarti kita fokus ke gambar ruang tidur utama. Sesungguhnya adalah 14 meter persegi. Nah, kita cek ruang tidur utama itu berbentuk apa? Oh, ternyata ruang tidur utama itu berbentuk persegi panjang, di mana luas persegi panjang itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Ya. Nah, panjang kali lebar dia adalah berapa nilainya? 14 meter persegi. Panjang kali lebar. Sayangnya di sini yang ditanyakan adalah skala. Nah, berarti kita harus menghitung skala itu apa? Skala itu adalah peta atau gambar atau denah dibagi dengan ukuran sebenarnya. Nah, perlu dipahami ini adalah cara menghitungnya itu dengan presisi ya. Nah, kita harus punya panjang peta atau gambar kamar tidur dan panjang sebenarnya. Padahal yang diketahui di sini apa? Yang diketahuinya adalah luas. Nah, untuk memudahkan kita pakai option ini saja. Kita masukkan ke option. Dimana tadi kan ruang tidur itu ukurannya adalah pada denah atau gambar 8 dikali 7 ya. Ini 8, panjangnya 8, lebarnya adalah 7. Ini panjang, ini lebar. Kemudian kita masukkan ke option untuk menghitung yang mana yang cocok skalanya. Untuk option A itu panjangnya jadi 8 dikali 40, 320. Ini senti ya, kita ubah ke meter berarti 3,2. Kemudian lebarnya 7 kali 40, 280 cm. Ini 2,8. Nah, kita ngeceknya adalah ini, kita kalikan untuk menghitung luas. Luasnya kan adalah 14 meter persegi. Nah, ini berarti 3,2 dikali 2,8 itu harus sama dengan 14 meter persegi. Apakah ini kalau dikalikan itu sama? Kita coba kalikan. 3,2 dikali 2,8 itu hasilnya adalah 8,96. Berarti apakah sama dengan 14? Tidak ya. Berarti ini salah. Oke, kita cek yang option B. Panjangnya itu 8 kali 50 ya ini. Berarti 400 cm atau 4 meter. Ini meter ya. Kemudian lebarnya 7 kali 50 itu jadi 350 cm atau 3,5 meter. Nah, ini berarti luasnya 4 dikali 3,5. Apakah sama dengan 14? Oh, ternyata 4 kali 3,5 itu sama dengan 14. Berarti ini bernilai benar. Jawabannya yang B. Oke. Lanjut soal nomor 4. Nah, di sini ada dialog. Nah, dialognya adalah umur saya sekarang adalah 14 tahun. Nah, sedangkan yang kakaknya berdialog bahwa perbandingan umur saya dan adik 6 tahun yang lalu. Oke, kata kuncinya adalah 6
tahun yang lalu. Berarti kalau 6 tahun yang lalu umur adik itu adalah umur sekarang, yaitu 14 tahun dikurangi 6, hasilnya adalah 8 tahun. Nah, ini perbandingannya umur saya dan adik, umur kakak ya, ini ya, umur kakak dan adik. Kakak banding adik itu adalah 3:2. Kita bisa menghitung umur kakak. Nah, perbandingan kakak kan yang 3 par perbandingan adik 2 dikalikan umur adik 6 tahun yang lalu, 8. Dapatnya 4, berarti 3 kali 4 12 tahun ya. Nah, kemudian kita mau menghitung umur kakak sekarang ya. Umur kakak sekarang itu berarti 12 ditambah 6 ya, karena ini tadi kan 6 tahun yang lalu. Itu berarti dapatnya 18 tahun. Yang adik tadi umur sekarangnya adalah 14 tahun. Nah, ternyata yang ditanyakan adalah jumlah umur adik dan kakak 2 tahun yang akan datang. Kalau 2 tahun yang akan datang, berarti umur kakak itu ya umur sekarang, yaitu 18 tahun ditambah 2, hasilnya adalah 20 tahun. Kemudian umur adik, umur ya sekarang 14 ditambah 2 tahun, berarti 16 tahun. Nah, ini dijumlahkan, hasilnya adalah 36 tahun. Jawabannya yang C. Oke, mudah ya. Lanjut soal nomor 5. Ada seorang peternak sapi. Nah, ini jumlah sapinya seperti pada gambar. Ini kalau kita hitung ada 10 sapi. Peternak tersebut menyediakan pakan untuk 20 hari. Oke, berarti kita menghitung dulu jumlah unit pakan. Jumlah unit pakan adalah ini, jumlah sapinya dikalikan jumlah harinya, total adalah 20 hari. Berarti 200 unit. Kemudian setelah 4 hari ada 2 ekor sapi yang mati. Nah, berarti setelah 4 hari sisa pakannya ya ini, sisa pakan awal 200 dikurangi sama setelah berapa hari itu tadi? 4 hari ya. Berarti 4 kali jumlah ekor sapi yang makan 10. 200 dikurangi 40, hasilnya adalah 160 unit. Setelah 4 hari ada 2 ekor sapi mati. Oke, berarti sisa sapi juga kita hitung. Dari 10 berkurang berapa? 2 ya. Berarti adalah 8 sapi sisanya. Yang ditanyakan adalah pakan yang tersisa akan habis dalam waktu. Nah, berarti waktu ya. Waktunya itu ya tinggal sisa pakan dibagi sisa sapi. 160 dibagi 8, hasilnya adalah 20 hari. Yang mana? Yang B. Oke. Lanjut ya. Soal nomor 6. Di sini ada akuarium berbentuk balok. Nah, jika volume air. Nah, kita lihat volume balok ya, berarti ya. Volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, volumenya 16/5 cm kubik ya. Yang ditanyakan apa? Tinggi air dalam akuarium.
Berarti panjangnya tahu, lebarnya tahu. Panjangnya yang ini 4/4, lebarnya yang ini 8/2 kali tinggi yang kita cari. Nah, berarti tinggal 16/5 dibagi ini 4/4 kali 8/2 sama dengan tinggi. Nah, 16/5 itu berarti 16-nya kita tulis 5 kali. 16 kali 16 kali 16 sebanyak 5 kali. Kemudian dibagi dengan 4/4, berarti 4-nya ada 4 kali. Kemudian 8/2, 8-nya ada 2 kali. Nah, ini sama dengan tinggi. Kita sederhanakan nih. 4 kali 4 itu sama dengan 16. Oke. Berarti ini 16 dibagi 8 hasilnya 2. Nah, berarti tinggal 2 kali 2 kali 16 sama dengan tinggi. Kita lihat optionnya ternyata pakai 2 pangkat. Nah, kita ubah nih 16. 16 itu 2/4. Oke. Nah, ini 2-nya ada 2 ya. Berarti 2/2 sama dengan tinggi. Berarti ini kita jumlahkan nih. Yang pangkatnya 2 tambah 4 berapa? 6. 2/6 sama dengan tinggi. Jawabannya yang C. Lanjut soal nomor 7. Nah, ini ada gambar berbentuk balok yang dipotong menurut diagonal sisinya. Nah, jika diketahui keliling segitiga ABC, oke. Keliling ABC itu merupakan AB ditambah BC ditambah AC. Nah, kelilingnya kita tahu 22/2. Kemudian AB-nya adalah 2/32 ditambah BC yang kita cari ya. Kemudian ditambah AC. AC-nya adalah 4/8. 22/2 sama dengan 2 akar. Nah, ini kita ubah menjadi perkalian, di mana salah satu pengalinya itu harus bilangan kuadrat. Nah, ini berarti 16 kali 2 ya. Ditambah BC ditambah 4 akar. Ya, salah satunya harus bilangan kuadrat. Berarti 4 kali 2 ya. Oke, kenapa harus bilangan kuadrat? Agar bisa dikeluarkan dari akar. Nah, ini gimana cara mengeluarkannya? Ya, ini 16 itu kan 4 kuadrat. Nah, kalau di akar jadi 4. Oke, keluar dari akar. Oke, tinggal sisa 2-nya. Terus tambah BC, tambah 4. Ini 4 itu 2 kuadrat, berarti ini kali 2 akar 2. Ini kita tulis sama ya. 2 kali 4, 8 akar 2 tambah BC ditambah 4 kali 2 itu 8 akar 2. Ini kita tulis sama lagi. 8 akar 2 ditambah 8 akar 2 berapa? 16 akar 2 ditambah BC. Berarti BC nya kita tahu nih, 22 akar 2 dikurangi 16 akar 2 berapa? 6 akar 2 sama dengan BC. Yang mana? Yang B. Lanjut ya, soal nomor 8. Nah, perhatikan di sini ada keramik. Nah, keramiknya itu terdiri dari 2 model ya. Nah, ada sampai 4 pola ya. Nah, kita lihat ini untuk model 1 dan model 2. Itu pola ke-1 itu model 1-nya ada 8, model 2-nya ada 1. Pola kedua model 1-nya ada 12, model 2-nya ada 4. Pola ketiga itu model 1-nya ada 16,
model 2 nya adalah 9, pola keempat model 1 nya ada 20, model 2 nya ada 16. Nah, kita lihat nih, ternyata membentuk pola untuk model 1 itu 8 ke 12 itu tambah 4, 12 ke 16 itu tambah 4, 16 ke 20 itu juga tambah 4. Padahal yang di pernyataan 1 sampai 4 ini sampai pola ke 8 ya. Berarti ada 5, 6, 7, 8. Oke, ini tambah 4 lagi jadi 24, 24 tambah 4, 28, 28 tambah 4, 32, 32 tambah 4, 36. Nah, untuk model 2 ini ternyata hasil kuadrat. 1 kuadrat sama dengan 1, 2 kuadrat sama dengan 4, ya, 3 kuadrat sama dengan 9, nih 4 kuadrat sama dengan 16. Nah, berarti ini jadi 5 kuadrat ya, 25, 6 kuadrat 36, 7 kuadrat itu 49, ini 8 kuadrat itu berarti 64. Oke. Kita cek pernyataan 1. Keramik model 1 pada pola ke-8 adalah sebanyak 36. Model 1 pola ke-8 36. Betul ya? Nah, pernyataan 1 benar, otomatis C dan D salah karena tidak memuat pernyataan 1. Kita tinggal cek yang 3 atau 4. Nah, kita cek ini, kita lebih enak yang keempat ya. Jumlah seluruh keramik model 1 dan model 2 pada pola ke-7. Pola ke-7 berarti 32 dan 49. 49 tambah 32. Itu hasilnya adalah 81 ya. Berarti ini salah ya. Jawabannya adalah 1 dan 3. Oke. Lanjut ya. Soal nomor 9. Pak Dadang adalah seorang penjual es teh jumbo. Setiap hari ia menumpuk gelas plastik untuk persiapan jualan. Titik tinggi tumpukan gelas seperti pada gambar. Nah, ini untuk satu gelasnya adalah 12 cm. Nah, dua gelasnya itu 14 cm. Oh, berarti dari sini kita udah tahu nih. Tambahannya itu adalah 14 dikurangi 12. Berarti 2 cm. Nah, ini 16 dikurangi 14. Oh, berarti tambahannya 2 cm lagi. Nah, ya kan? Oh, berarti tambahannya setiap ini adalah 2 cm ya, tambahan setiap tumpukan. Padahal Pak dan Dadang itu menyiapkan 25 gelas es teh jumbo. Nah, yang ditanyakan adalah tinggi tumpukan 25 gelas tersebut. Nah, kita pakai rumus ini ya, barisan aritmatika ya, dimana A-nya itu adalah 12, bedanya adalah ini, beda per tinggi tumpukannya adalah 2 ya, 2 cm. Berarti U ke 25 ya, U ke 25 berarti A tambah N-1B, A nya adalah 12 ditambah N nya adalah 25 dikurangi 1, bedanya adalah 2. 12 ditambah 24 kali 2, 12 tambah 48, hasilnya adalah 60. Yang mana? Yang C. Lanjut soal nomor 10. Soal terakhir di part ini. Untuk soal nomor 10 ini ada tongkat hoki. Kita fokus ke segitiga paskalnya ini. Yang ditanyakan adalah
nilai K. Di mana letak nilai K? Oh, di sini. Berarti kita harus mengisi dari sini ya. Nah, ini 1 ditambah 7 itu 8, 8 tambah 7 itu 28, 21 ditambah 35 itu 56, 35 tambah 35 itu 70. Kemudian di sini 21 tambah 7 itu 28, 7 tambah 1 itu 8. Oke. Kemudian di sini langsung kita 28 tambah 8 itu 36 ya. Kemudian ini 70 ditambah 56 126. Kemudian di sini ada 56 tambah 28 84. Kemudian di sini 126 ditambah 84 210. 84 tambah 36 120. Nah, sekarang kita bisa menghitung nilai K. Nilai K-nya itu adalah 210 ditambah 120. Hasilnya adalah 330. Jawabannya yang B. Sekian untuk pembahasan part pertama ini. Kita akan lanjut di part selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.